Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama gue Stefanus Ardianto. Salam Matematika. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi kita pada suatu topik yang baru, yaitu kelanjutan dari limit yang biasa kita sebut sebagai turunan. Jadi, pada video kesempatan kali ini, saya akan membahas dulu tentang masalah yang menjadi landasan atau motivasi kita kenapa belajar turunan setelah limit. Jadi, misalkan kita punya grafik dari suatu fungsi y sama dengan fx. Katakan grafiknya berbentuk seperti ini. Kemudian kita ingin meninjau dua buah titik. Sebutlah di sini. Yang satu berada pada lokasi C, yang satu berada pada lokasi X. Maka kita akan punya satu ketinggian di sini FC, lalu ketinggian di sini katakan fx. Lalu kita ingin meninjau garis potong. Kita ingin mempelajari gradien dari garis potong tersebut. Tentu kita tahu bahwa gradien tidak lain adalah perubahan nilai, yaitu fx dikurang fc, dibagi perubahan lokasinya x kurang c. Dari sini kita bisa bertanya, bagaimana jika x menuju c? Kalau teman-teman coba menggambar secara detail perubahan yang terjadi ketika saya menggerakkan titik yang kanan itu semakin mendekati yang kiri, bagaimana dengan garis potongnya? Jika teman-teman mencoba untuk titik yang cukup dekat dengan C, maka kita akan mendapati bahwa garisnya akan semakin mendekati yang namanya garis singgung. Ya, garis yang memotong kurva Y sama dengan X, Y sama dengan Fx tepat pada satu titik, yaitu pada X sama dengan C. Ya. Nah, kemudian kita juga bisa mempelajari masalah lain yang menjadi landasan kita belajar turunan ini. Katakan kita punya grafik dari fungsi mutlak. Y sama dengan mutlak X. Gambar grafiknya berbentuk seperti ini. Oke, kita coba ingin membandingkan kurva ini dengan kurva, katakanlah Y sama dengan X kuadrat. Jika teman-teman cek, maka kedua fungsi ini akan memiliki limit di sekitar X sama dengan 0. Di sini. Oke, tapi kita jangan jelas melihat bahwa di gambar grafik ini ada satu perilaku yang berbeda di mana Y sama dengan mutlak X memiliki ujung yang runcing, sedangkan untuk Y sama dengan X kuadrat kita punya ujung yang melengkung. Nah, apakah kita bisa punya satu tools matematika untuk menangkap perilaku seperti ini? Ya, caranya adalah nanti kita mendefinisikan apa yang dimaksud dengan turunan. Dan kemudian nanti kita akan melihat signifikansi dari turunan ini untuk menangkap perilaku yang seperti ini, gitu ya. Jadi kita bisa mendefinisikan bahwa suatu fungsi f jika y sama dengan fx, atau kita katakan suatu fungsi f dikatakan memiliki turunan di X sama dengan C jika yang saya notasikan nanti di sini adalah F aksen C adalah limit X menuju C dari Fx min Fc per X min C ini ada. Ya, jadi syaratnya adalah limit dari Fx min Fc per X min C yang kita kenal sebagai gradien dari garis potong itu ada. Dan kemudian kita notasikan sebagai F, lalu ada aksen di sana, lalu kita evaluasi di titik C. Oke, nah di sini kita juga bisa memiliki alternatif lain dari definisi turunan. Ya, jadi caranya adalah kita melihat apa? Bahwa misalkan, jadi saya tulis ini sebagai alternatif. Jika
X saya tulis sebagai C plus H. Gitu ya. Jadi seperti titik tinjauan kita C, lalu kita geser sedikit, yaitu ditambah H. Maka kita akan peroleh F aksen C. Ini adalah limit apa berarti? C plus H menuju C dari FC plus H min FC per C plus H kurang C. Dari sini kita bisa menyederhanakan limit kita. Jadi kita punya C plus H menuju C, ini menandakan bahwa limit H menuju 0 dari FC plus H min FC per H. Ini adalah definisi alternatif dari turunan. Gitu ya. Oke. Nah, kita coba melihat bagaimana kita menerapkan definisi ini pada fungsi-fungsi yang kita ketahui sebelumnya. Oke, kita sekarang masuk ke latihan kita. Sekarang katakan untuk Y. Misal kita punya fungsi konstan. Ya. Maka kita ingin mencari turunannya, gitu ya. Saya punya F aksen. Saya akan coba menggunakan definisi yang kedua untuk di sekitar X, gitu ya. Jadi limit H menuju 0 F dari X plus H min Fx per H. Gitu ya, perhatikan bahwa di sini inputnya C, maka kalau saya gantikan dengan X, maka semua variabel C saya gantikan dengan variabel X. Berarti kalau kita substitusikan fungsinya Fx plus H, berarti itu tidak lain adalah K itu sendiri. Ya, karena fungsi konstan apapun yang kita substitusikan pada input, maka hasilnya akan tetap K. Ya, begitu pula untuk Fx, kita akan juga punya K bagi H. Akibatnya kita akan punya limit H menuju 0 dari 0 per H. Dan ini adalah tidak lain limit H menuju 0 dari 0. Sehingga kita peroleh limit dari fungsi konstan adalah 0. Limit dari fungsi konstan 0 adalah 0. Jadi kita punya untuk fungsi konstan, maka turunannya akan selalu bernilai 0. Kemudian untuk contoh yang kedua, kita punya, katakan misal Y sama dengan X. Maka kalau kita ingin mencari F aksen X, ini tidak lain limit H menuju 0 Fx plus H min Fx bagi H. Lalu kita coba gantikan Fx plus H, berarti kita menggantikan variabel X dengan variabel X plus H. Jadi kita punya, karena fungsinya Y sama dengan X, maka Fx plus H tidak lain adalah X plus H. Kemudian Fx adalah X itu sendiri, lalu dibagi H. Kita bisa mengeliminasi X dari sana, sehingga kita peroleh H dibagi H. 1, yang ini tidak lain adalah 1. Jadi untuk fungsi Y sama dengan X, kita peroleh turunannya adalah 1. Untuk contoh yang terakhir, kita bisa mencoba melihat, misal Y sama dengan X kuadrat. Maka kita lagi-lagi akan mencoba menghitung turunannya dari Fx plus H min Fx dibagi H. Dan ini tidak lain limit H menuju 0 dari X plus H kuadrat dikurang X kuadrat dibagi H. Akibatnya kita bisa melanjutkan limit H menuju 0 kita kuadratkan, kuadrat ditambah 2hx ditambah H kuadrat dikurang X kuadrat per H.
Lalu X kuadrat bisa dieliminasi. Kita akan punya 2hx tambah h kuadrat dibagi h. Hanya kita bisa keluarkan. Lalu hanya bisa kita eliminasi. Jadi kita akan punya limit h menuju 0 dari 2x plus h. Yang tidak lain adalah 2x ditambah 2x. Begitu, jadi untuk fungsi y sama dengan x kuadrat, kita akan punya turunannya adalah 2x. Oke, sebagai latihan teman-teman bisa mencoba tentukan turunan dari y sama dengan x pangkat n. Seperti itu ya, dengan n kita bisa tinjau sebagai bilangan bulat ya, atau bilangan asli dulu yang lebih mudah. Lalu teman-teman juga sebenarnya bisa mencoba bagaimana caranya membuktikan atau mencari turunan dari fungsi-fungsi tadi, tapi dengan menggunakan definisi yang pertama pada si turunan. Oke, begitu saja untuk video kali ini. Semoga teman-teman bisa memahaminya dengan baik. Thank you semua. Bye-bye.